Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ibu-ibu yang soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuknya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan, bulan dimana semuanya amal ibadah kita, semua yang kita kerjakan dengan keikhlasan mendapat balasan yang berlipat ganda. Ayo kita kejar kebahagiaan ini. Suatu rumah tangga akan terasa bahagia, akan terasa tentram apabila ratunya bahagia. Kalau ratunya bahagia, semuanya akan bahagia. Apabila ratunya bersedih, maka semuanya akan bersedih. Apabila ratunya stres, maka tidak ada ketentraman dalam rumah tangga tersebut. Maka bahagiakanlah ratu dalam rumah tangga kita. Para suami, para anak, bahagiakanlah istrimu, bahagiakanlah ibumu. Dan para ibu rumah tangga, apabila kebahagiaan tidak bisa kita dapatkan dari suami atau dari anak, maka bahagiakanlah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita membahagiakan diri kita sendiri? Ada banyak cara. Yang paling penting adalah menjaga kewarasan pikiran kita, menjaga ego kita, dan menekan keinginan kita. Di bulan suci Ramadan ini, selain melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara ibu-ibu rumah tangga yang merasa sedikit tertekan. Kenapa mereka tertekan? Karena banyaknya kebutuhan yang mendesak di bulan Ramadan ini. Ditambah lagi sebentar lagi kita akan melewati Idul Fitri. Di bulan Ramadan ini, kita sebagai seorang ibu, seorang istri, berkeinginan menyediakan menu istimewa untuk orang-orang istimewa di rumah kita. Kita membuat semua yang diinginkan oleh anak-anak kita, buah hati kita, supaya mereka semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Sehingga pengeluaran kita di bulan Ramadan ini lebih ketimbang di bulan-bulan sebelumnya. Ditambah lagi, sebentar lagi Idul Fitri. Keinginan kita semakin besar. Bahkan kita menganggap keinginan kita itu adalah kebutuhan. Dan bagi orang-orang yang merantau, kebutuhan itu bertambah lagi dengan kebutuhan untuk mudik atau pulang kampung. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan semuanya keinginan itu, kebutuhan itu harus kita penuhi. Sehingga pemikiran hati kita sudah terbagi. Para ibu yang soleha, tidak ada salahnya bagi kita ingin memenuhi semua kebutuhan buah hati kita pada saat berbuka puasa dan sahur. Untuk mereka bersemangat menjalankan ibadah. Di saat-saat mereka belajar, kita iming-imingi dengan hadiah. Tapi cobalah untuk mengukur sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai di bulan Ramadan ini, di mana kita belajar menahan hawa nafsu, justru kita mengumbar nafsu kita. Tidak ada masalah kalau kita kepengen membahagiakan buah hati kita, tapi lihat kemampuan kita. Kalau kita memaksakan,
sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, maka hati dan pikiran kita akan tidak bahagia. Anda akan merasa tertekan, stres. Kalau seorang ibu sudah merasa tertekan atau sedikit stres menghadapi kebutuhannya, maka dalam rumah tangga tersebut akan mulai ada sedikit ketidakbahagiaan. Kemudian juga sebentar lagi Idul Fitri. Kita kepengen punya sofa yang baru, karpet yang baru, baju yang baru, baju seragam, biar couple satu keluarga, menampakkan kita adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Langsir jendela yang baru, cat rumah yang baru, semuanya kita ingin di Idul Fitri, kebutuhan, keadaan keluarga dan rumah kita sempurna. Tidak ada salahnya untuk hal itu kalau kita mampu. Tidak ada salahnya kita ingin bahagia di dunia ini. Tapi ukurlah dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Jangan terlalu semangat untuk mengambil kreditan. Apalagi berhutang. Karena kalau kita berusaha mengambil kreditan atau hutang di luar sana untuk memenuhi keinginan kita, orang-orang akan melihat bahwa kita bahagia. Orang melihat kita harmonis. Tapi itu hanya terlihat di luar. Coba tanyakan dalam hatimu. Tanyakan dalam pikiranmu. Betulkah kita bahagia? Atau justru kita tertekan dengan kreditan yang harus kita angsur setelah selesainya Ramadan dan Idul Fitri? Benarkah kita bahagia dengan baju yang seragam tadi, couple sekeluarga? Atau justru itu memicu pertengkaran dalam keluarga, pertengkaran antara suami dan istri? Istri memaksakan suaminya untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan suami tidak mampu. Bukankah kita memaksa suami untuk berbuat sesuatu yang curang kalau dia memang tidak punya kemampuan? Jadi para istri yang soleha, ayolah bahagiakan dirimu. Bahagiakan dirimu lahir dan batin. Bahagiakan dirimu dari pikiran-pikiran yang menekan keinginan kita. Jangan terlalu dibuat suatu masalah besar, takut dibicarakan oleh orang luar. Kain jendelanya sudah sekian tahun, sofanya sudah jelek, takut para tetangga menghina, membuli kita, keadaan kita. Jangan pikirkan mereka, pikirkan hati dan pemikiran kita, pikirkan kemampuan suami. Hilangkan rasa ego kita, hilangkan keinginan kita. Di bulan puasa ini kita menekan hawa dan nafsu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk hidup sederhana, hidup sesuai dengan kemampuan. Para ibu-ibu yang soleha, tidak salah kita ingin membahagiakan mereka secara fisik, membahagiakan mereka dengan memenuhi kebutuhan mereka. Tapi jangan lupa bahwa kita wajib membahagiakan mereka dari segi akhlak, dari segi sikap, dari segi pemikiran. Dari kecil inilah kita mengajarkan mereka bahwa tidak semua keinginan mereka harus kita penuhi. Jangan sampai rasa sayang kita, rasa kita ingin memenuhi semua keinginan buah hati kita jadi bumerang pada saat mereka besar nanti. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa membahagiakan hati kita,
membahagiakan kita lahir dan batin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.